Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum bi nafsihi wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari sejenak kita menundukkan kepala kita, diiringi dengan memusatkan qalbu kita, menghadapkan diri berubudiyyah kepada Allah, seraya mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar khutbah ini, khatib mengajak diri khatib dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Karena ketika kita sanggup berbuat demikian, maka manifestasi iman akan muncul pada diri pribadi kita masing-masing. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah kita pada hari ini adalah ajaran Islam tentang mengatasi keresahan dan kegelisahan dalam kehidupan. Kaum muslimin yang berbahagia, keresahan dan kesedihan menghadapi kenyataan yang telah dan sedang terjadi merupakan kondisi psikologis yang sering dihadapi oleh manusia. Pada saat ini, kondisi seperti ini sering diungkapkan dengan istilah gaulnya adalah galau. Demikian juga kegelisahan, kecemasan dan kekhawatiran terhadap apa yang akan terjadi di masa depan juga tidak jarang membebani kehidupan manusia. Sehingga banyak orang yang kenikmatan hidupnya hari ini hilang karena beban masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Ada 3 jenis perasaan yang selalu mengganggu dan menghantui jiwa seorang manusia. Yang pertama adalah hazan atau huzn, yaitu kesedihan terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Kedua, hammi, keresahan lantaran kekhawatiran akan masa depan. Yang ketiga adalah gham, perasaan gundah saat menghadapi kenyataan yang sulit
tengah dihadapi sekarang atau saat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada lebih kurang 1 minggu terakhir ini mungkin ketenangan kita selaku anak bangsa, selaku warga negara yang baik terganggu. Muncul keresahan dan kegelisahan melihat berbagai persoalan masalah bangsa, terutama demo menolak beberapa RUU yang sedang dibahas di DPR. Kegelisahan dan kecemasan ini wajar kita selaku anak bangsa. Kita tidak perlu untuk demo. Kita juga tidak perlu untuk melakukan aksi-aksi yang anarkis, karena masing-masing kita punya peran, masing-masing kita punya aksi. Bagi kita warga negara yang baik, ikut mendoakan akan keselamatan bangsa merupakan salah satu andil yang baik agar bangsa kita ini, anak bangsa kita ini tidak gontok-gontokan dan tidak bentrok, baik aparat, mahasiswa dan para pejabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan di awal tadi terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 112, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak, siapa saja yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari Tuhannya, serta tidak ada rasa takut bagi mereka, serta juga tidak ada rasa sedih yang ditimpakan. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk mengatasi kesedihan, kegelisahan dalam menjalani kehidupan. Apa langkah atau upaya yang harus kita lakukan? Pertama adalah man aslama wajhahu lillah, memasrahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hendaknya memasrahkan dan mengikhlaskan dirinya kepada Allah dengan menyadari dan meyakini bahwa apapun yang telah terjadi merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menuntun orang-orang yang beriman untuk berkata, tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan untuk kami. Demikian yang diungkapkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat ke-51. Begitu juga apa yang akan terjadi, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Keredaan hati dan kelapangan jiwa dalam menerima setiap peristiwa yang telah terjadi, serta kesiapan mental untuk menghadapi setiap kenyataan yang akan terjadi, akan membawa ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun upaya yang kedua yang dilakukan adalah wa huwa muhsinun, melakukan yang terbaik sembari mengikhlaskan yang telah terjadi dan memasrahkan apa yang akan terjadi. Seorang mukmin berusaha melakukan yang terbaik dalam hidupnya dengan nikmat dan karunia yang masih ada, dengan tenaga dan waktu yang masih tersisa. Hendaklah senantiasa melakukan kebaikan yang bisa dilakukan. Sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif serta usaha-usaha yang akan memberikan manfaat
baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kesibukan seorang hamba dengan kebaikan maka akan membantunya untuk melupakan beban, kesedihan masa lalu, sehingga tidak larut dengan kesedihan yang berkepanjangan. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa kesedihan, kegalauan, kegelisahan di suatu sisi merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sifat jiwa itu tidak bisa kita lupakan, maka akan menjadi bencana bagi kita. Maka bencana-bencana itu dikenal dengan traumatik atau trauma kejiwaan. Maka orang-orang yang mendapat trauma kejiwaan akan dilakukan terapi dengan namanya adalah trauma healing terhadap orang-orang yang kena bencana, terhadap orang-orang yang tabrakan, yang melihat orang tuanya meninggal di hadapan dia. Maka orang-orang seperti ini sulit untuk melupakan sesuatu yang terjadi, akan dilakukan trauma healing. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kesibukan dalam melakukan kebaikan dan amal soleh tentu akan melahirkan sebuah harapan kebaikan di masa depan. Karena Allah pasti akan membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih tinggi. Tidak ada balasan kebaikan kecuali juga kebaikan. Demikian yang diungkapkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-60. Apabila seorang hamba melakukan kedua hal ini, maka Allah menjanjikan pahala di sisinya serta akan menghilangkan rasa takut dan cemas di dalam jiwanya. Falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Demikian ujung ayat yang kita bacakan tadi. Maka dia akan mendapatkan pahala dari Tuhannya, serta tidak ada rasa takut bagi mereka, juga tidak ada rasa sedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, upaya yang terakhir yang kita lakukan setelah memasrahkan diri, kemudian melakukan hal-hal yang positif, maka Rasulullah SAW menuntun kita di dalam beberapa hadisnya bahwa semua yang telah menimpa kita dan kegelisahan-kegelisahan di masa yang akan datang akan dapat diatasi, akan dapat dijalani dengan baik, akan dapat dihadapi sebagaimana mestinya, ibarat mengikuti air lalu, ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu. Maka di dalam hadisnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tuja'alu hazzanu iza syi'ta sahlan. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Ada pula doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu kita dalam menenteramkan jiwa kita dan menenangkan hati kita. Di dalam untayan doa, dan untayan doa ini juga diharapkan setiap selesai sholat kita baca. Ada beberapa petikan yang bermakna di dalam hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah,
Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menutup khutbah ini kita bacakan ayat Allah yang terdapat di dalam surat Al-Ma'arij ayat 27 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innal insana khuliqa halu'an iza massahu syarru jazu'an wa iza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Iza massahu syarru jazu'an, apalagi ketika ditimpakan suatu hal yang menyulitkan berbentuk musibah, dia bertambah berkeluh kesah. Wa iza massahu syarru jazu'an wa iza massahu khairu manu'a. Tetapi ketika kesulitan, ketika bencana itu dilenyapkan oleh Allah di dalam dirinya, manusia itu bersifat manu'an. Manusia itu lupa, manusia itu berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang tidak lupa? Siapa orang-orang yang tidak berpaling? Siapakah orang-orang yang bisa amalnya stabil ketika ditimpa musibah, ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Allazina hum fi salatihim daimun, orang-orang yang salatnya itu dilakukan secara kontinu, dilakukan secara terus-menerus dengan penyerahan utuh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan makna salah satu dari ayat surat Al-Fatihah yang 17 kali kita baca bagi kita yang rutin melaksanakan sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Camkanlah, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amarana bittihad wal i'tisam bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'atsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihi bi qudsihi. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزقنا أهله وجنبنا أن نعبد الأصنام. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.